Halo Rek, berjumpa lagi bersama saya tentunya di dunia horor. Di video kali ini saya akan membawakan sebuah cerita horor yang berjudul Teknisi Wifi yang diganggu kuntilanak. Ini adalah kisah pribadi saya yang dulunya saya sempat bekerja menjadi teknisi wifi. Kisah ini terjadi pada tahun 2020 silam, di mana aku yang menjadi teknisi wifi dikejutkan dengan kejadian aneh dan mengerikan. Tidak usah lama-lama, langsung saja saya akan bacakan ceritanya. Pada saat itu, aku yang berprofesi sebagai teknisi wifi harus siap ketika ada trouble atau masalah dengan wifi tempat aku bekerja. Aku bekerja di salah satu wifi milik temanku yang bernama PT Sanjaya Inti Komunikasi. Aku bekerja sudah hampir 4 tahun. Dulunya aku bekerja sebagai vaksinator di ternak ayam di kota Malang. Aku memutuskan resign karena gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhanku. Ketika aku menganggur, kemudian aku ditawari oleh temanku menjadi teknisi wifi, dan aku pun mau dengan tawaran tersebut. Wifi temanku ini sudah ada di beberapa daerah, diantaranya di wilayah Purwosari dan wilayah Sukoharjo, Kabupaten Pasuruan. Pelanggan wifi-nya pun sudah lumayan banyak, kurang lebih sekitar 200-an pelanggan wifi. Enaknya bekerja di wifi temanku ini yaitu ketika tidak ada trouble, kita bisa nyantai dan juga bisa cari kerja sampingan lagi. Namun ketika ada trouble pas malam hari, saya harus siaga dan menuju ke lokasi tempat trouble tersebut. Saat lagi asik nongkrong, tiba-tiba teleponku pun berbunyi, dan ternyata itu adalah panggilan dari kantor wifi bahwa ada trouble jalur putus di desa Pujangsari dan banyak pelanggan yang komplain. Meskipun malam hari pukul 23.00, mau tidak mau aku dan temanku harus meluncur ke lokasi trouble-nya wifi. Aku dan temanku, sebut saja nama temanku Wagianto. Aku dan Wagianto pergi mengambil peralatan kerja terlebih dahulu. Kami mengambil tangga, kabel fiber, dan alat buat penyambungan kabel fiber. Setelah mengambil peralatan, aku dan temanku pun menuju ke tempat trouble, dan kabel putus pun ketemu. Dan tempat kabel putus itu di samping pepohonan bambu yang rimbun, dan di tengah pohon bambu ada pohon beringin yang lumayan cukup besar. Saat aku dan temanku memulai perbaikan, ada kejadian janggal, dan aku dan temanku mencium bau wewangian. Saat itu pun aku tidak berpikir aneh-aneh. Aku dan temanku fokus melakukan perbaikan. Selang beberapa waktu kemudian, angin besar pun berhembus sehingga membuat bambu yang ada di sebelah kami bergoyang-goyang dan membuat bulu kuduku berdiri. Dan ingin rasanya aku kabur dan pergi dari tempat itu. Namun karena suatu tanggung jawab, aku pun memberanikan diri melanjutkan perbaikan itu. Saat sedang melakukan perbaikan, temanku pun bilang kepadaku
kalau dia sempat melihat bayangan putih dan berambut panjang terbang. Aku pun bertanya pada Wagianto, "Ketok kuntilanak tawakmu?" Atau dalam bahasa Indonesia, "Melihat kuntilanak tak kamu?" Wagianto pun menjawab, "Iyo, aku sik tas ketok kuntilanak miber." Iya, aku barusan melihat kuntilanak terbang. Setelah Wagianto bilang seperti itu, aku pun sangat ketakutan dan ingin pergi saja. Namun Wagianto bilang, "Ayo cepat kita selesaikan perbaikan ini. Setelah itu kita cepat segera pergi dari tempat ini." Dan aku pun mengangguk. Kami pun mulai fokus di perbaikan dan tidak menghiraukan apa yang telah terjadi. Beberapa saat kemudian, kami pun diganggu lagi oleh suara kuntilanak yang dilihat oleh Wagianto tadi. Suaranya seperti suara wanita tertawa. Suara tawa pun semakin keras sampai-sampai aku dan Wagianto mulai panik. Kemudian Wagianto pun memberanikan diri dan dia berucap kepada kuntilanak tadi, "Ojo ganggu aku kerja. Jangan ganggu aku lagi kerja." Kemudian suara tawa itu pun berangsur-angsur mulai menghilang. Kemudian kami melanjutkan perbaikan wifi dan hampir selesai. Dan hanya tinggal mengikat kabelnya di tiang wifi. Kemudian Wagianto pun mengikat kabel di tiang wifi dan aku yang memegangi tangganya. Setelah selesai mengikat kabel, Wagianto pun turun dan kita pun beres-beres dan mengemasi peralatan perbaikan wifi. Setelah mengemasi semua peralatan wifi, kita pun bergegas menyalakan motor dan pulang. Namun saat ingin tancap gas, bau wangi pun muncul lagi. Saat kita menoleh di pohon beringin yang berada di tengah-tengah bambu yang rimbun, di pohon beringin itu aku dan Wagianto melihat sosok kuntilanak yang sedang duduk di pohon beringin dengan baju dasar panjang berwarna putih dan rambut hitam panjang menutupi wajahnya. Aku pun berteriak kencang sambil ngomong ke Wagianto, "Ayo cepetan lakokno sepedai. Ayo cepat jalankan sepedanya." Wagianto pun mulai tancap gas dan pergi dari tempat itu. Saat sampai di kantor, kita pun lega dan sedikit tenang. Sedikit pesan buat kita semua. Alangkah baiknya bila ingin melakukan segala sesuatu, entah itu saat bekerja, lebih baik berdoa terlebih dahulu.